PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa dengan kondisi kawasan Kalijodo yang kini kembali dipenuhi preman serta aktivitas prostitusi. Jarod berjanji akan menyelesaikan masalah itu sebelum Lebaran. Jarod mengatakan Pemprov DKI sudah bekerja sama dengan polisi dan TNI untuk mengantisipasi kehadiran preman di kawasan Kalijodo. Jarod juga tidak bisa mentolerir adanya bangunan liar di kolong tol Pluit. Sebab dalam penertiban yang dilakukan Pemprov DKI ditemukan banyak narkoba, minuman keras, serta kondom. Oleh sebab itu Pemprov DKI akan terus menertibkan kawasan Kalijodo di kolong tol Pluit meski kawasan itu masuk dalam kewenangan pihak Bina Marga. Kemarin kan saya silaturahim ke Jakarta Utara sekaligus konsolidasi untuk segera melakukan operasi. Dan kolong tol Pluit di Kalijodo itu sebetulnya kan masih kewenangan dari Bina Marga, ya. Tetapi itu tidak bisa ditolerir, ya. Makanya di malam kita adakan operasi, ditemukan ya sabu ada, minuman keras banyak, sampai kondom juga ada ya. Makanya sebelum Pemirsa, sejumlah bangunan liar kini kembali bermunculan di kawasan eks-lokalisasi Kalijodo, tepatnya di Jalan Kepanduan Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara langkah penertiban sejumlah bangunan liar ini masih menunggu kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini kita akan terhubung dengan reporter Kristo Suryokusumo bersama juru kamera Dwi Nanto dan pilot drone David Sibarani dari kawasan eks-lokalisasi Kalijodo. Kristo, bagaimana kondisi bangunan liar saat ini yang berdiri di kawasan eks-lokalisasi Kalijodo saat ini, Kristo? Ya, Rizal, memang kondisi di kawasan eks-lokalisasi Kalijodo ini masih banyak bedeng-bedeng yang masih berdiri yang juga merupakan rumah bagi kurang lebih 300 orang warga yang mendiami kawasan ini. Dan juga tidak hanya itu, masih selain bedeng-bedeng ini masih berdiri juga, terdapat juga bedeng-bedeng yang sudah dihancurkan. Ini melihat dari banyaknya kayu-kayu bekas yang memang digunakan untuk membangun bedeng-bedeng seperti kayu semi permanen juga kayu triplek yang memang menjadi bahan utama untuk pembangunan bedeng ini. Dan tidak hanya itu, di lokasi ini juga digunakan sebagai lahan parkir bagi para truk-truk yang berasal dari luar Pulau Jawa untuk beristirahat maupun bermalam di kawasan ini. Dan memang sejatinya wilayah ini atau kawasan ini merupakan lahan yang seharusnya steril sehingga dapat disimpulkan bahwa bedeng-bedeng yang berada di sini adalah pemukiman ilegal karena memang untuk pembangunan di kawasan di bawah jembatan di jalan tol ini memang membutuhkan izin dari Dinas Bina Marga dan juga Jasa Marga selaku pengelola. Namun meskipun begitu, masih banyak warga yang mendirikan bedeng-bedeng di kawasan ini dan diduga pula bahwa di kawasan ini juga terjadi praktik usaha prostitusi, dan ini juga melihat dari banyaknya warung-warung ataupun penginapan kecil yang ada di dalam lokasi ini. Eliza. Ya, Kristo, sejauh ini apakah sudah ada langkah preventif dari pemerintah setempat guna menertibkan bangunan tersebut? Ya, memang saat ini usaha preventif masih belum terlihat dari Pemprov DKI Jakarta. Namun Pemprov DKI Jakarta sendiri bersama Satpol PP beberapa waktu lalu memang sudah sempat melakukan usaha penertiban di kawasan ini. Namun karena jumlah Satpol PP yang waktu itu dinilai kurang memadai karena banyaknya warga yang ada tinggal di sini, usaha tersebut memang belum sempat dilakukan. Namun kalau nantinya kawasan ini sudah ditertibkan begitu, Eliza, nantinya Pemprov DKI Jakarta akan membangun sejumlah pagar yang mengelilingi kawasan ini sehingga nantinya warga yang bedengnya atau huniannya di sini sudah ditertibkan oleh Satpol PP ini tidak dapat kembali untuk membangun bedengnya di kawasan ini. Begitu juga dengan truk-truk yang selama ini menggunakan lahan ini sebagai lahan parkir juga tidak dapat memarkirkan kendaraan atau truknya di kawasan ini. Eliza. Baik, terima kasih Kristo untuk informasinya. Kristo Suryokusumo dan juru kamera Dwi Nanto
melaporkan langsung dari kawasan eks lokalisasi Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Peringatan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang jatuh pada tanggal 22 Juni 2017 mendatang akan menjadi momen spesial bagi warga Jakarta Selatan dan sekitarnya. Pasalnya tepat pada hari itu Transjakarta Koridor 13 dengan rute Tendean Ciledug yang melalui Jalan Layang akan resmi beroperasi. PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, Senin siang meninjau uji coba Koridor 13 Transjakarta, jurusan Tendean Ciledug, Tangerang. Uji coba dimulai dari halte awal di Koridor 13, yaitu halte Tendean. Transjakarta Koridor 13 menjadi koridor pertama dengan pengoperasian bus menggunakan jembatan layang khusus bus Transjakarta. Jembatan layang khusus bus Transjakarta di Koridor 13 ini memiliki panjang 9,4 km. Nantinya akan ada 50 armada bus Transjakarta yang beroperasi di Koridor 13 ini. Dan yang paling menariknya bahwa di Koridor 13 khususnya di salah satu halte akan terintegrasi dengan transportasi massa lainnya yakni Mass Rapid Transit atau MRT yang berada di Jalan Sisingamangaraja. Rencananya, di Koridor 13 ini terdapat 12 halte pemberhentian. Di antaranya adalah halte Budi Luhur, Jor, Swadharma, Cipulir, Setskoal, Carrefour, Kebayoran Lama, Majestic, CSW, Tirtayasa, Rawa Barat, dan Tendean. Menurut pihak Transjakarta, nantinya akan ada 50 armada bus yang beroperasi. Kecepatan masing-masing bus saat melintasi jembatan layang antara 40 hingga 50 km per jam. Sehingga diperkirakan setiap 5 menit sekali bus Transjakarta akan tiba di masing-masing halte. Bahkan dengan menggunakan Transjakarta Koridor 13, warga dapat menghemat waktu. Jika dengan bus biasa memerlukan waktu 1 hingga 2 jam, kini dengan Transjakarta Koridor 13 hanya memakan waktu 10 hingga 20 menit. Dalam tinjauan uji coba Koridor 13 bus Transjakarta, PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, turut serta memantau kesiapan lift penumpang yang digunakan sebagai penghubung menuju halte layang Koridor 13. Mengingat akan ada 5 halte yang menggunakan lift. Dari tinjauannya, Jarod Saiful Hidayat berpendapat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Dengan adanya moda transportasi Koridor 13 ini, ya pemerintah Kota Tangerang, warga Kota Tangerang terbantu, Jakarta juga terbantu karena kemacetan akan berkurang. Kemudian kita melihat ada beberapa yang perlu disempurnakan, diperbaiki atau dipersiapkan karena belum selesai jadi kan, dipersiapkan, utamanya pengamanan di beberapa halte. Salah satunya tadi pengamanan di halte Cipulir, ya, karena itu tinggi banget. Termasuk mengintegrasikan pasar grosir Cipulir dengan pasar Jaya, ya, karena di sana juga nanti termasuk halte yang sibuk. Ya, kemudian juga yang ini bottleneck, seperti tadi di depan Universitas Budi Luhur, ya, ini nanti bottleneck. Nah, ini harus kita pastikan semuanya berjalan dengan baik. Pembangunan jalur Transjakarta Koridor 13 diprediksi dapat mengangkut penumpang hingga 40.000 orang per harinya. Jarod optimis jika Koridor 13 ini dapat segera dioperasikan pada tanggal 22 Juni mendatang. Hal ini guna mewujudkan transportasi massal terintegrasi dan mengurangi tingkat kepadatan kendaraan di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Marsyalina Gita, Eva Roslita, Metro TV. Aksi solidaritas terhadap NKRI dan dukungan terhadap Ahok terus mengalir di sejumlah daerah. Ribuan warga Surabaya menyalakan lilin di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut pembebasan Ahok. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, solidaritas ribuan warga menuntut pembebasan Ahok. Ribuan warga Surabaya menggelar aksi 1000 lilin di Jalan Pahlawan Surabaya Jumat malam. Dengan membawa poster dukungan terhadap Ahok, aksi damai mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika di tengah adanya isu perpecahan.
Setelah mengikuti aksi 1000 lilin, warga membubuhkan tanda tangan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia damai. Kita nyanyi yang keras sama-sama, kita buktikan bahwa Indonesia. Nyanyi yang keras ya. Yang semangat ya teman-teman. Sementara ribuan warga yang berasal dari berbagai latar belakang di Kota Semarang Jumat malam berkumpul di Taman Menteri Supano di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan mengenakan pakaian warna merah dan menyalakan lilin, mereka bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Selain itu, acara langsung sekitar 2 jam ini juga diisi pembacaan puisi tentang Ibu Pertiwi oleh perwakilan komunitas difabel Kota Semarang. Punya saya Pak, ya 7.000 Pak ya, 7.000 sewanya. Bisa nyicil ya. Mengingatkan betul. Yang saya lihat adalah bagaimana benar dari teman lintas agama, saya katakan bahwa pemirsa, ada ribuan warga kota Surabaya yang menggelar aksi 1000 lilin sebagai satu bentuk dukungan kepada Basuki Cahayapurnama dan masa menyerukan pesan damai untuk kesatuan bangsa. Masa yang didominasi berpakaian warna merah putih menggelar aksi menyalakan lilin di Kompleks Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Dan aksi simpati masa ini juga ditandai dengan menyanyikan sejumlah lagu nasional dan masa menyerukan pesan damai untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Sebelumnya, aksi 1000 lilin juga berlangsung di sejumlah daerah. Gelombang aksi ini sebagai satu bentuk dukungan terhadap Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Teguhkan kembali tugas panggilan nurani. Seperti batu karang yang teguh, yang bergoyang oleh cuaca dan riak. Masa yang didominasi berpakaian warna merah putih menggelar aksi menyalakan lilin di Kompleks Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Dan aksi simpati masa ini juga ditandai dengan menyanyikan sejumlah lagu nasional dan masa menyerukan pesan damai untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Sebelumnya, aksi 1000 lilin juga berlangsung di sejumlah daerah. Gelombang aksi ini sebagai satu bentuk dukungan terhadap Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Teguhkan kembali tugas panggilan nurani. Seperti batu karang yang teguh, yang bergoyang oleh cuaca dan riak. Pukul 00 waktu Indonesia Barat, warga Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar konser lagu kebangsaan yang diberi nama Mega Konser sebagai aksi solidaritas untuk mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok agar dibebaskan. Ratusan warga Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali memadati ruas Jalan El Tari. Mereka datang dari berbagai kalangan untuk mendukung Ahok dibebaskan. Aksi yang diberi nama Mega Konser ini diisi dengan menyanyikan lagu nasional dan menyalakan lilin untuk Ahok. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian warga Kupang terhadap matinya demokrasi di Indonesia. Mereka menilai keputusan hakim tidak berdasarkan fakta pengadilan, namun berdasarkan tekanan massa sehingga mereka meminta Ahok harus dibebaskan. Warga yang datang dalam aksi itu pun secara spontan membawa fotokopi KTP agar dikirimkan ke Jakarta sebagai jaminan penangguhan Ahok dari tahanan. Ribuan warga dari berbagai elemen di kota Balikpapan menyalakan 1000 lilin di lapangan Merdeka Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak ribuan warga kota Balikpapan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi menyalakan 1000 lilin di lapangan Merdeka Balikpapan Kota. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan warga kota Balikpapan atas vonis 2 tahun terhadap Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam aksi ini, massa juga membawa bendera merah putih sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan. Selain menyalakan lilin, massa juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional lainnya.
Ribuan warga di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jumat malam berdoa bersama dan menyalakan lilin sebagai bentuk dukungan kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Aksi damai ini berlangsung di Bundaran Makam Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur. Selain berdoa bersama, aksi massa dari berbagai lintas agama ini juga menyalakan lilin sebagai tanda dukungan terhadap Ahok pasca vonis 2 tahun penjara atas tuduhan penistaan agama. Massa berharap permohonan penangguhan penahanan Ahok dapat dikabulkan. Aksi ini merupakan spontanitas, meski sempat membuat kemacetan, namun aksi ini berjalan kondusif. Satu bahasa, di sini kita berkumpul semua. Ini sakit hati kai. Saudara-saudaraku yang berkumpul di sini semua. Demikian headline untuk saat ini, Metro. Dalam aksi 1000 lilin ini, warga juga menyerukan petisi galang KTP untuk Ahok. Dalam aksi kali ini ditampilkan pembacaan puisi untuk mengajak seluruh warga tetap bersatu dan menjaga keutuhan bangsa yang beraneka ragam. Koordinator aksi mengatakan selain bentuk solidaritas bagi Ahok, aksi ini juga untuk menunjukkan bahwa Lembata di Nusa Tenggara Timur merupakan contoh toleransi dalam wujud negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi dukungan untuk Basuki Cahayapurnama terus berlanjut. Kali ini di Samarinda, Kalimantan Timur, ratusan warga menyalakan lilin untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Massa menggelar aksi di Taman Samarinda, Jalan Bayangkara, Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah ini menyuarakan dukungan warga pada Ahok. Usai menggelar aksi, massa melakukan doa bersama. Mereka berharap agar Ahok tetap tabah menghadapi kasus yang menimpanya. Selain itu, massa juga berdoa agar hukum di Indonesia bisa ditegakkan seadil-adilnya. Melalui metrotvnews.com Anda bisa kembali menyimak seluruh informasi dalam Headline News. Saya Rifai Pamone, sampai jumpa. Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aksi 1000 lilin untuk Ahok bukan saja dilakukan warga Jakarta. Warga Papua juga menggelar aksi 1000 lilin di lapangan hoki Kota Sorong, Papua Barat. Lapangan sepak bola di Sorong, Papua Barat dipadati warga yang ikut berpartisipasi dalam pembakaran 1000 lilin untuk Ahok. Aksi 1000 lilin dilakukan sebagai bentuk penolakan atas ketidakadilan terhadap Ahok. Masyarakat Papua yang mengenal Ahok melalui sejumlah media mengakui sepak terjang Ahok yang jujur dan berani melawan para koruptor merupakan hal yang luar biasa. Selain pembakaran 1000 lilin, warga turut membentangkan spanduk dengan tulisan Save Ahok dan meminta agar Ahok dapat segera dibebaskan. Masyarakat pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kabupaten Mimika, Papua menggelar aksi damai. Mereka menyanyikan lagu-lagu nasional sambil meneriakan yel-yel yang meminta pembebasan Ahok. Aksi dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Diawali dengan long march dari berbagai titik di kota Timika dan berkumpul di bundaran lapangan Timika Indah yang menjadi pusat kota. Aksi ini terbilang spontan karena sebenarnya izin untuk menggelar aksi ini dikeluarkan pihak berwajib untuk besok. Namun malam tadi banyak warga dan mahasiswa yang antusias untuk menggelar aksi damai bagi Ahok. Rencananya masa akan kembali menggelar aksi serupa besok. Bagi Bapak Ibu yang di atas trotoar atau bundaran supaya turun ke bawah. Kita sama-sama. Demikian terjadi di Medan, Sumatera Utara. Kita akan segera bergabung dengan rekan Andika Bakti. Andika, bagaimana situasi dan kondisi aksi menyalakan lilin di Medan? Fitri, meski hingga saat ini hujan dengan intensitas sedang masih terus mengguyuri kota Medan, namun antusias masyarakat untuk mengikuti aksi simpatik di
lapangan Merdeka Kota Medan ini masih sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya massa yang hingga saat ini masih berkumpul di lapangan Merdeka, tepatnya di tribun lapangan Merdeka sendiri. Dan masyarakat yang hadir di sini selain melakukan penyalaan 1000 lilin, juga menyampaikan beberapa orasi dan juga menyanyikan lagu-lagu nasional. Dan massa di sini berasal dari berbagai daerah, bukan hanya dari Kota Medan saja, tapi juga daerah lain seperti misalnya Kota Binjai, kemudian juga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan dari pantauan kami ada lebih dari 1000 masyarakat yang hadir di lapangan Merdeka ini untuk mengikuti aksi simpatik di lapangan Merdeka untuk mendukung Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Dan memang mereka sudah berkumpul sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, dan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi sempat turun hujan dengan intensitas sedang, namun sama sekali tidak membuat massa kemudian meninggalkan lapangan Merdeka Kota Medan ini. Bahkan tadi saking banyaknya masyarakat yang hadir, ini tribun lapangan Merdeka Kota Medan tidak mampu menampung seluruh masyarakat yang hadir, sehingga sebagian masyarakatnya harus melakukan aksi simpatik untuk Ahok ini di luar lapangan. Seperti misalnya di depan tugu kantor pos Kota Medan, di sana mereka dengan guyuran hujan tetap melakukan aksi simpatik dalam bentuk menyampaikan orasi-orasinya, dan juga selain menyampaikan orasinya mereka juga menyanyikan beberapa lagu nasional. Fitri. Baik, terima kasih Andika Bakti melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan sebelumnya juga kita sudah menyimak informasi dari rekan Yasmin Alvina yang melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ribuan warga Bali juga menyalakan lilin sebagai bentuk dukungan terhadap kasus yang menimpa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ribuan warga yang terdiri dari warga Bali, mahasiswa dan wisatawan asing menyalakan lilin di lapangan Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Bali. Aksi ini merupakan bentuk inisiatif warga atas vonis hakim yang memenjarakan Ahok selama 2 tahun. Selain menyalakan lilin, warga juga menyanyikan berbagai lagu nasional. Warga berharap Ahok segera dibebaskan. Pukul 1 waktu Indonesia Barat, pemirsa kembali menyimak headline news, saya Rifai Pamone. Aksi simpatik dukungan untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak hanya terjadi di ibu kota Jakarta, namun aksi menyalakan lilin juga berlangsung di kota Batam, Kepulauan Riau. Aksi ini dilakukan oleh puluhan pendukung Ahok di Bundaran Otorita Batam. Aksi simpatik ini merupakan bentuk solidaritas dan dukungan kepada Ahok pasca vonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Aksi diawali dengan menyalakan lilin di sepanjang Bundaran Otorita Batam. Lilin terdiri dari 2 warna, yaitu merah dan putih, yang merupakan simbol bahwa Ahok dan para pendukungnya berkomitmen sepenuhnya pada NKRI. Setelah menyalakan lilin, serta aksi kemudian melepas 50 burung merpati sebagai simbol kebebasan untuk Ahok. Acara kemudian ditutup dengan melakukan doa bersama untuk bangsa Indonesia dan secara khusus untuk Ahok yang akan menjalani proses banding pasca vonis 2 tahun penjara. Inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Simpati untuk Ahok menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Ribuan orang berkumpul di Jalan Piat Tendian Boulevard, Manado, Sulawesi Utara. Mereka menyerukan keprihatinannya atas penahanan Ahok. Aksi sejuta lilin untuk Ahok ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masa kecewa dengan putusan hakim. Ribuan warga Manado ini juga melepas puluhan lampion sebagai simbol semangat nasionalisme Ahok. Aksi ini rencananya kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih besar. Tidak hanya di Manado, pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Merawat Pancasila untuk Indonesia atau Merati menggelar aksi damai 1000 lilin untuk Ahok di Tugu Pal, Yogyakarta. Dalam aksinya, massa menyalakan lilin sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan.
Selain menyalakan lilin, ratusan massa juga menyanyikan lagu-lagu nasional untuk menyulut semangat nasionalisme. Mereka juga berharap pemerintah bisa menegakkan independensi hukum di Indonesia. Massa juga berharap agar seluruh masyarakat Indonesia mampu menghargai kebinekaan dan menjaga toleransi. Demikianlah headline news untuk saat ini. Dukungan bagi Ahok tidak hanya terlihat di ibu kota Jakarta. Hingga malam tadi pemirsa, ratusan warga Kupang di Nusa Tenggara Timur masih menggelar aksi 1000 lilin untuk Ahok. Aksi ini digelar di Jalan Eltari, Kupang, NTT. Spanduk yang dibawa warga bertuliskan berbagai macam bentuk rasa simpati terhadap vonis penjara 2 tahun untuk Ahok. Menurut warga, aksi ini aksi spontan sebagai bentuk kepedulian warga Kupang terhadap matinya demokrasi di Indonesia. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut aksi 1000 lilin dan doa bersama ini. Menurut peserta aksi ini tidak mengintervensi putusan hakim. Namun warga Kupang berharap Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara dapat mendengar aspirasi mereka dengan berani menindak dan melawan kelompok-kelompok yang merusak keadilan dan keutuhan NKRI. Inilah kondisi pantauan udara aksi simpatik bagi Ahok yang dilakukan di Tugu Proklamasi pada Rabu malam. Selain berorasi dan menyalakan lilin, massa juga menyanyikan lagu nasional sebagai wujud dukungan bagi Ahok yang divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Massa menyoroti putusan hakim mencederai nilai-nilai keadilan dan menciptakan jurisprudensi bagi sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan massa juga menuntut penangguhan penahanan atas Ahok. Sejumlah masyarakat juga mengumpulkan KTP sebagai jaminan dari upaya penangguhan penahanan untuk Ahok.